Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam pembelajaran mingguan kita. Minggu kelima pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 dengan materi kemitraan pembelajaran observasi tokoh paket B Pelita Bangsa Kota Bengkulu. Nah, teman-teman, ada hal yang perlu kita bahas di minggu kelima ini, yaitu adalah observasi tokoh, yang dimana kita tetap memberikan giving opinions dan juga ungiving opinions, atau memberikan pendapat dan juga tidak memberikan pendapat. Nah, kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang structure, tentang bagaimana giving opinion itu dipakai, apa saja contoh-contohnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemitraan pembelajaran atau observasi tokoh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyiapkan dulu alat tulisnya, buku, bahkan air minum jika teman-teman merasa haus nanti saat melihat atau menonton video pembelajaran yang saya jelaskan pada hari ini. Nah, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Memohon keberkahan agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi masyarakat kita di Bengkulu dan dimanapun teman-teman berada, baik itu di Ciputat, baik itu di Kaur, baik itu di Bengkulu, di Curup, dan di bagaimana, dan yang ada dimanapun. Dan yang pastinya saling memuliakan dalam belajar. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah learning objective atau belajar tentang objektif. Yang pertama itu adalah identifikasi sosial isu. Nah, ini teman-teman yang kita belajar kemarin. Jadi kita mengidentifikasi bagaimana masalah sosial dari sudut pandang tokoh masyarakat. Nah, jadi tokoh masyarakat nih mereka punya pandangan tersendiri. Bagaimana cara mereka menemukan masalah di sosial masyarakat dan juga bagaimana mereka menentukan solusi yang terbaik untuk masalah sosial dari sudut pandang tokoh masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah summarize insight, merangkum poin utama dari wawancara atau paparan narasumber. Nah, yang dimana nanti setelah kita melakukan wawancara, melakukan observasi kepada tokoh masyarakat, maka kita akan merangkum poin utama dari paparan dari masalah sosial ini apa itu sebenarnya, baik itu wawancara maupun dari narasumber. Nah, yang ketiga itu adalah create solution, memberikan solusi sederhana menggunakan bahasa Inggris yang tepat. Nah, teman-teman, di sinilah kita belajarnya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggrisnya itu untuk memberikan solusi, walaupun mungkin di antara kita masih yang terbata-bata, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan belajar. Kalau belajar itu pasti banyak salahnya. Selanjutnya itu adalah recap digital participation. Itu adalah great progress. Minggu lalu kita telah sukses menggunakan Google Jamboard untuk curah pendapat. Semangat kolaborasi ini sangat luar biasa untuk warga paket B Pelita Bangsa. Itu teman-teman. Ini lebih ke apresiasi ya. Nah, adapun sosial isu di Selebar. Nah, ini kita di Selebar teman-teman, tapi kita gunakan contoh yang lebih besar lagi, yaitu adalah sosial isu yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Selebar itu Pantai Selebar atau Permata, kita di Bengkulu. Namun kalau kita lihat di Indonesia itu banyak sekali pantai-pantai yang juga tidak kalah buruknya dari pantai di Bengkulu. Nah, ini akan menjadi tantangan besar bagi kita teman-teman. Bagaimana kita bisa mengelola lingkungan, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan itu sendiri, menjaga pantai dari polusi plastik di pesisir dan kurangnya fasilitas tempat sampah. Jadi kita sebagai masyarakat jangan sampai kita salah satu yang mencemari pantai. Kita beli makan, setelah beli makan kita buang di pantai. Kita beli ini yang buang di pantai, itu bisa mencemari pantai teman-teman. Kalau tidak ada tempat sampah, kita simpan dulu. Kita simpan dulu sampah itu sampai kita menemukan tempat sampah. Itu salah satu bentuk dari sosial isu yang ada di Indonesia, itu adalah sampah yang ada di pantai-pantai. Dan adapun observing our leaders, learning from wisdom and experience. Jadi pembelajaran itu berasal dari kebebasan dan dari pengalaman. Jadi kalau kita ada kebebasan kita dan juga ada pengalaman kita, maka pembelajaran itu akan sangat mudah. Berdasarkan dari observasi yang kita pimpin dalam diri kita sendiri, teman-teman. Who is our tokoh?
siapa sebenarnya tokoh itu. Nah, ini community figure, tokoh masyarakat adalah narasumber kita. Mereka bisa berasal dari ketua RT atau RW setempat, alumni sukses paket B Pelita Bangsa, atau penggiat sosial di Kecamatan Selebar. Nah, ini teman-teman. Jadi tokoh ini sendiri itu adalah tetua atau yang dituakan atau yang mempunyai jabatan atau yang mempunyai kepentingan. Contoh ketua RT dan RW itu kan punya jabatan tuh. Mereka tahu nih rukun tetangganya siapa, rukun warganya di mana, setempatnya di mana, dan yang pastinya alumni sukses dari paket B Pelita Bangsa. Nah, itu kita juga bisa karena dia ada tujuannya, ada yang kepentingannya, itu adalah alumni yang sukses, dan juga penggiat sosial di kecamatan atau penggiat sosial di lingkungan sekitar kita, itulah bentuk dari tokoh itu sendiri teman-teman. Selanjutnya adalah useful opinion fairness. Nah, itu adalah seperti kemarin contoh dari kata-kata seperti I think, in my opinion, I agree. Ini bentuk dari bagaimana kita mencurahkan pendapat kita. I think, menurut saya, in my opinion, kalau berdasarkan pikiran saya, I agree, aku setuju. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. I agree with Pak RT that we shall work together gitu teman-teman. Dan adapun observasi checklist yaitu adalah main point sampah kita checklist, keamanan remaja malam hari checklist, create module activities, dan install community water tanks atau kurangnya air bersih. Ini adalah bentuk dari bahasa Inggrisnya teman-teman. Nah, dan juga yang pastinya let's work together, mari kita belajar bersama. Nah, ini ada simulasi teman-teman, diskusikan hasil observasi tokoh dengan teman sebangku, gunakan ungkapan giving opinion yang telah dipelajari. Nah, ini teman-teman boleh nih cari dulu nih apa namanya tuh tentang sosial isu yang ada di masyarakat, baik itu kenakalan remaja, penyebaran apa itu di bumi ini. Nanti teman-teman bisa chattingan melalui teman-teman atau sama-sama kalian itu kalian chattingan tuh, karena kita kan online nih, nggak mungkin kita ketemukan. Itu adalah role play simulation, dan yang pasti ini adalah weekly assessmentnya, dengarkan, summarize, solve, dan submit. Nah, teman-teman, mungkin itulah pembelajaran kita pada minggu kelima ini. Itu adalah tentang bagaimana tokoh itu berjalan, bagaimana cara kita memberikan pendapat dari narasumber-narasumber dari tokoh-tokoh lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.